Yang namanya mencapai kesuksesan harus melewati tahap-tahap ini. Kerja keras, ulet, disiplin. Nah, nggak ada ya hasil yang maksimal kalau kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Sobat kompeten, sudah sampai manakah kerja keras kamu mencapai cita-cita kamu? Lalu yang berikut adalah fokus pada tujuan yang akan dicapai. Kalau kamu misalkan ingin ke daerah Duren Sawit. Duren Sawitnya mana? P2K PTK 2. Maka fokus jalanannya menuju ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kompeten, apa kabar semuanya? Sehat selalu dan selalu bahagia ya. Karena apa? Kita semua manusia berhak untuk bahagia. Oke sobat kompeten, bertemu lagi dengan saya Ibu Rai Andini dalam materi bimbingan dan konseling. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai aku pantang menyerah. Sobat kompeten, pernahkah sobat kompeten merasakan bahwa apa yang sobat kompeten usahakan, sobat kompeten perjuangkan itu sia-sia? Atau merasa pernah berpikir dalam hati, oh udah nggak usah dilanjutin lagi, udah sampai sini aja, udah nyerah. Nah ini pasti pernah ya terbesit dalam pikiran kita. Itu adalah hal yang wajar, lumrah. Tetapi kalau didiamkan terus-menerus, itu tidak mempunyai tantangan tersendiri bagi hidup kita. Dalam jiwa seseorang harus mempunyai yang namanya jiwa pantang menyerah. Pantang menyerah itu yaitu sikap dan perilaku yang dihidupi oleh seseorang dalam mengerjakan sesuatu dengan penuh semangat, tanpa mengenal putus asa. Meskipun usaha yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang memuaskan atau bahkan gagal, ya, tetapi ia terus berusaha agar mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, dalam jiwa seseorang tingkat pantang menyerahnya itu kadarnya berbeda-beda. Ada yang gigih banget untuk memperjuangkan, ada yang sekedar berusaha aja nanti hasilnya bagaimana nanti. Atau ada yang bahkan seiring waktu aja deh. Nah, kadar seperti inilah yang harus kita bangun ya, kita raport dalam diri kita bahwa kita mampu melakukan sesuatu semaksimal mungkin. Karakteristik sikap yang pantang menyerah ini yaitu kerja keras, ulet, disiplin. Ya, suatu hal yang tidak mungkin ya apabila seseorang mencapai kesuksesan apabila orang tersebut tidak memiliki keuletan, ketekunan, ya, atau bahkan dia tidak memiliki kedisiplinan. Yang namanya mencapai kesuksesan harus melewati tahap-tahap ini. Kerja keras, ulet, disiplin. Nah, nggak ada ya hasil yang maksimal kalau kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Sobat kompeten, sudah sampai manakah kerja keras kamu mencapai cita-cita kamu, mencapai impian kamu, ya? Itu tergantung dari prosesnya. Lalu mandiri dan realistis. Ya, ketika seseorang melakukan sesuatu atas kemandirian dan yang jalan-jalan yang ditempuhnya itu realistis, masuk akal. Nah, ini adalah salah satu ya cara untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Miliki komitmen dalam diri kamu, dalam diri kita. Saya harus dapat, saya harus bisa, saya harus mencapai apa yang saya inginkan. Caranya bagaimana? Kita susun nih A, B, C, D, E. Lalu kita menepati apa yang sudah kita
impikan, kita canangkan dalam hati kita, itu adalah bentuk komitmen diri kita kepada apa yang kita cita-citakan. Berpikir positif, karena apa? Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Kalau kamu berpikir gagal, berarti itu kamu adalah berpikir negatif. Maka akan gagallah kamu. Tetapi kalau kamu berpikir, saya pasti bisa, saya pasti berhasil, saya pasti sukses, itu adalah salah satu bentuk berpikir positif. Maka berhasillah diri kita. Karena proses berpikir seperti ini juga merupakan doa untuk diri kita. Dan itu mengeluarkan energi yang positif juga dalam semua tingkah laku kita. Bertanggung jawab, ya. Ketika seseorang memutuskan untuk melakukan sesuatu, harus bertanggung jawab. Misalkan tenggang waktunya, ya. Misalkan hari ini dikumpulkan tugas matematika jam 14.00. Lewat mana? Lewat Google Classroom. Maka bertanggung jawab ketika pukul 14.00 itu sudah dikirimkan. Ya, jangan sampai kamu menunda-nunda lagi. Karena kalau kamu udah menunda-nunda, itu tandanya kamu sudah tidak bertanggung jawab. Ya, lalu kreatif dan inovatif. Lakukan sesuatu hal sekreatif mungkin dan dapatkan sesuatu hal yang belum dilakukan oleh orang lain. Itu akan membuat nilai kamu, nilai positif tersendiri, nilai plus untuk kamu. Ya, karena apa? Dengan kamu berinovasi, mendapatkan sesuatu yang belum dimiliki orang lain, maka orang akan berfokus kepada kamu. Wah, dia itu pelopor pertamanya. Seperti itu. Lalu menghargai waktu. Waktu terus berjalan, waktu terus bergulir. Kalau kamu menyia-nyiakan detik demi detik, maka akan menjadi menit. Menyiapkan menit demi menit, maka akan menjadi jam. Ya, menyia-nyiakan jam demi jam, maka akan menjadi hari. Hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, begitu seterusnya. Alhasil, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kalau kamu mempergunakan waktumu sebaik mungkin, maka kamu akan lebih cepat mencapai apa yang kamu harapkan dan kamu impikan. Cepatlah bangkit ketika jatuh atau gagal. Jatuh atau gagal itu merupakan hal yang biasa, lumrah dalam hidup. Tapi bagaimana kita membuat diri kita, membuat jiwa kita, ayo semangat, bangkit, bangun, lakukan lagi dan lagi. Ya, jangan sampai kita terpuruk dalam kekecewaan, ya, kegagalan tersebut. Kalau kita terpuruk dalam hal tersebut, nggak akan pernah berubah. Kita hanya meratapi nasib. Ya, itu yang paling tidak disukai oleh Tuhan ketika manusia meratapi nasib. Berarti manusia tersebut menyangsikan keberadaan Tuhan. Sebenarnya Tuhan akan terus membantu memberi kamu, asal apa? Usaha kamu, ya. Lalu yang berikut adalah cara-cara membangun sikap pantang menyerah. Yang pertama, berusaha, tidak mudah menyerah. Ayo berusaha, bangun, bangkit, semangat, lakukan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara A, B, C. Kita harus siapkan tuh langkah-langkah alternatif yang harus kita tempuh. Kalau saya memilih A, ketika kemungkinan keberhasilan sekian persen, kemudian B, nah itu harus dipikirkan juga. Walaupun kita tidak berpikir hal yang negatif, tetapi kita harus mempunyai cadangan. Ya, cadangan apa? Cadangan langkah-langkah untuk mencapai apa yang kita impikan. Optimis, percaya diri. Saya mampu, saya yakin, saya bisa. Ya, yang pernah saya berikan di video-video saya sebelumnya adalah saya mampu melakukan itu. Saya mampu bisa. Ya. Dengan demikian kita akan bisa melakukan. Kalau ditanya, Bu Rai, Ibu bisa ini? Jawab aja bisa dulu. Bagaimana caranya? Nanti pikirkan belakangan. Kita kan bisa tanya sama orang-orang yang berkompeten di bidang itu, ya. Kan sobat kompeten, saya menyebutnya sobat kompeten, orang yang mampu ya melakukan. Nah, kita bisa tanya, kita bisa cari literaturnya di mana, ada di Google bisa, di buku-buku bisa.
Ya, yang penting jawab bisa dulu, berarti kamu sudah optimis. Lalu yang berikut adalah fokus pada tujuan yang akan dicapai. Kalau kamu ingin misalkan ingin ke daerah Duren Sawit. Duren Sawitnya mana? P2K PTK 2. Maka fokus jalanannya menuju ke sini. Jangan mikirin kemana-mana, yang ada akhirnya kamu jadi nyasar. Itu contoh dalam perjalanan aja. Apalagi dalam tujuan cita-cita kamu, harapan kamu atau impian kamu. Fokus ke sana, langkah-langkahnya yang sesuai step-stepnya yang akan kamu tempuh, yang tertuju adalah cita-citamu. Jangan mikirin yang lain, yang ada akhirnya tidak tercapai semuanya. Berani mengambil resiko. Ya, ada kan pernah saya bilang, ada orang yang nggak pernah gagal dalam hidupnya. Ada, itu adalah orang yang tidak pernah mencoba. Justru orang yang pernah mencoba adalah orang yang kaya pengalaman. Dan orang yang tidak pernah mencoba, maka dia tidak pernah gagal dalam hidupnya, dia sangat miskin pengalaman. Lalu bekerja keras. Kerja keras itu kuncinya. Yang namanya manusia bisa berhasil, itu lewat proses. Tidak mungkin kita diam begini saja, ya, lantas ada yang memberi kita uang atau prestasi yang lainnya. Contoh terkecil aja deh, kita melakukan kerja keras yang terkecil dalam lingkungan hidup kita ya, di rumah. Kamu mau makan, makanan tersedia di meja makan. Sementara kamu sedang duduk di di kursi belajarmu dengan jarak 5 meter dari meja makan. Maka kamu butuh proses, bangun, jalan ke meja makan, kamu ambil piring, kamu sendok nasi, kamu sendok lauknya dan sebagainya. Dan juga proses menyuap dari lauk pauk yang ada di piringmu masuk ke dalam mulutmu. Nah, itu kan sebuah proses, ya, itu perlu kerja keras. Nggak mungkin kamu duduk di kursi belajarmu, kamu berhayal, kamu diam aja dengan harapan makanan yang ada di meja makan langsung masuk ke dalam perutmu. Itu kan sebuah hal yang mustahil. Ya, percaya diri. Yang tadi saya bilang, udah yakin bisa. Optimis, ini sangat bersinergi nih ya, optimis dan percaya diri. Yakin mampu, pasti bisa. Mau bagaimana caranya? Kita pikirkan sembari jalan. Ya, tapi tetap harus memakai strategi. Lalu memotivasi diri sendiri. Saya yakin, saya mampu, saya bisa. Nah, dengan kemampuan yang semangat dari dalam jiwa kamu, maka akan terlihat dengan action kamu. Ya, sobat kompeten, saya yakin sobat kompeten pasti bisa. Sobat kompeten pasti mampu mencapai cita-cita atau harapan yang diinginkan untuk menggapai masa depan kamu. Jangan sampai sobat kompeten diam begitu saja. Usia kalian masih muda, ya, masih perlu daya juang yang tinggi. Yang sudah tua saja masih memperjuangkan hidupnya, apalagi yang muda. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan juga beri lonceng serta berikan komentarmu di video saya ini ya. Baik sobat kompeten, sampai ketemu lagi dengan video pembelajaran saya berikutnya dengan Ibu Rai Andi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.